Ibu angkat Angelin MM resmi ditetapkan Polda Bali sebagai tersangka baru kasus pembunuhan Angelin. Penetapan MM sebagai tersangka berdasarkan sejumlah alat bukti dan keterangan tersangka AG. Menurut Kapolda Bali, MM ditetapkan sebagai tersangka merujuk pada hasil pengolahan TKP yang dilengkapi dengan keterangan dari tim dokter forensik Rumah Sakit Sanglah dan Pasar, serta keterangan tersangka AG. Tersangka MM diduga menjadi pelaku utama pembunuhan Angelin. Selain dijerat dengan kasus pembunuhan, polisi juga telah menetapkan MM sebagai tersangka kasus penelantaran Angelin. Halo pemirsa, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Anda? Senang sekali mengawali pekan Anda di awal pekan ini, hari Senin 29 Juni 2015. Kami berdua dapat kembali hadir dan tentunya kami akan bawakan berbagai informasi terkini untuk menemani pagi hari Anda. Bersama saya di sini Zakia Arfan dan saya Harman Khalid, dan saat ini ataupun hari ini banyak sekali informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Ini diantaranya dari kasus kematian Angelin ya, di mana ibu angkat Angelin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Angelin itu sendiri. Dan jadi berarti sudah ada dua kasus yang ditetapkan sebagai tersangka ya, kasus pembunuhan dan juga penelantaran anak. Biasa, dan kali ini saya akan mengangkat dari salah satu halaman berita utama di Koran Tempo tadi yang seperti Hariman sudah sebutkan juga di awal dalam 8/11 hari ini mengenai kasus Angelin. Kalau kita lihat Hariman, kasus ini tentunya banyak mengundang perhatian masyarakat. Dan ini sudah memasuki babak baru di mana kepolisian daerah Bali menetapkan Margaret Christina Megawe ini sebagai tersangka utama pembunuh Angelin. Dan dari keterangan Kapolda Bali, Roni F. Sompi, Margaret ini diketahui sering menganiaya Angelin dan diduga Margaret ini membenturkan kepala Angelin ke lantai kamar untuk memastikan kematian Angelin. Nah, sedangkan Agustinus Tsai yang juga tersangka dalam kasus ini diduga bertugas untuk menguburkan jenazah Angelin. Nah, alat bukti dalam menetapkan Margaret sebagai tersangka adalah keterangan Agus, kemudian juga otopsi jenazah Angelin, serta hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Nah, sebelumnya Margaret sendiri memang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penelantaran anak, tetapi kini ia dijerat dengan pasal berlapis dengan pembunuhan berencana dan ancamannya ini adalah hukuman seumur hidup. Dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti sendiri menduga Margaret ini adalah sebagai dalang dalam pembunuhan Angelin. Nah, sementara itu memang komentar dari kuasa hukum Margaret sendiri, ia menuding polisi tidak mematuhi asas praduga tak bersalah atas kliennya ini, dan ia mengatakan ucapan Kapolda Bali ini sudah mengarah kliennya sebagai tersangka, termasuk pernyataan Roni terkait dengan temuan bercak darah di kamar Margaret. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kasus ini mengundang banyak perhatian, termasuk juga dari Komnas Perlindungan Anak. Kalau kita ingat kemarin ini ada juga kebakaran Hariman yang terjadi di Komnas Perlindungan Anak di Jakarta. Nah, meski saat ini kasus ini sedang dalam tahap penyelidikan, namun di sini juga sempat dikatakan bahwa Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait menduga kebakaran itu berkaitan dengan kasus Angelin. Dan menurutnya saksi mata ini di gedung atau di kantor perlindungan anak ini sempat mendengar suara ledakan atau petasan di atap sebelum api muncul. Ada 12.000 dokumen yang terbakar, namun kopi berkas-berkas kasus Angelin menurutnya ini masih tersimpan rapih di tas ranselnya. Jadi kalau menurut dia, kebakaran ini untuk menutupi kasus Angelin berarti pelakunya telah gagal. Tetapi tentunya kita harus juga menjunjung asas praduga tak bersalah. Kita akan tunggu sebenarnya apa hasil dari penyelidikan kebakaran, kemudian juga bagaimana perkembangan kasus dari Angelin ini, karena memang setiap hari muncul fakta-fakta baru dan juga perkembangan baru dari kasus Angelin, termasuk kemarin temuan bercak darah dan hingga akhirnya juga ibu angkat Angelin, Margaret ini ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan Angelin seperti itu. Baik, nanti kita akan hadirkan juga laporan langsungnya dari rekan kami di lapangan di Bali. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa, terkait dengan Polda Bali yang akhirnya menetapkan ibu angkat Angelin MM sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan bocah 8 tahun tersebut. Dan penetapan MM sebagai tersangka berdasarkan sejumlah alat bukti dan keterangan tersangka AG. Hal ini dikatakan Kapolda Bali Irjen Roni F. Sompi melalui sambungan telepon pada Metro TV tadi malam. Dan menurut Roni, MM ditetapkan sebagai tersangka merujuk pada hasil pengolahan TKP yang dilengkapi dengan keterangan dari tim dokter forensik Rumah Sakit Sanglah dan Pasar, serta keterangan tersangka AG. Tersangka MM diduga menjadi pelaku utama pembunuhan Angelin.
Selain dijerat dengan kasus pembunuhan, polisi juga telah menetapkan MM sebagai tersangka dalam kasus penelantaran Angelin. Menetapkan Nyonya MM selaku ibu angkat korban Angelin untuk menjadi tersangka sebagai tersangka pelaku pembunuhan dan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian korban berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup ini antara lain keterangan tersangka AG selaku saksi. Ya, tersangka AG selaku saksi tentang peran Nyonya MM dalam kasus yang menyebabkan kematian anak angkatnya Angelin. Kemudian yang kedua yang menguatkannya adalah keterangan dokter forensik Rumah Sakit Sanglah yang penyebab kematian dari korban, kemudian juga hasil pengolahan tempat kejadian perkara yang telah dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh ahli laboratorium forensik cabang Denpasar tentang kesesuaian keterangan tersangka AG sebagai saksi bagaimana kasus yang menyebabkan kematian itu terjadi dengan peran tersangka AG ini sebagai tersangka yang membantu untuk menguburkan jenazah korban tersebut. Ya, rencananya MM hari ini akan langsung menjalani pemeriksaan sebagai tersangka oleh tim penyidik di Polda Bali, dan telah bergabung bersama kami reporter Marsyalina Gita langsung dari Denpasar, Bali. Baik, kita langsung ke Gita. Sekarang Gita, apa yang menyebabkan polisi lama menetapkan MM sebagai tersangka? Iya, Hariman, tentunya jika kita merunut terkait dengan kasus pembunuhan Angelin, mulai dari pihak dari Polresta Denpasar menetapkan tersangka pertama, waktu itu adalah tersangka AG, mulai dari 10 Juni 2015 hingga saat ini berarti mencapai hampir 3 minggu proses penetapan tersangka baru, dan mungkin publik pun juga menyatakan bahwa terkesan begitu lama sekali dari pihak Polda Bali menetapkan tersangka baru dalam kasus pembunuhan Angelin. Namun tadi dari pihak Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Heri Wianto menyatakan bahwa untuk proses pengembangan penyelidikan hingga menetapkan tersangka baru ini tidak lama, karena dari pihak kepolisian menyatakan bahwa harus mengumpulkan bukti-bukti kuat, dan juga tentunya dalam proses penyelidikan ini menggunakan scientific investigation yang dibantu langsung oleh tim Inafis, kemudian juga dari Lapor yang langsung dibantu dari pihak Mabes Polri. Dan mengapa ini terkesan begitu lama? Tadi dari pihak kepolisian juga menyatakan bahwa dari pihak kepolisian ini mereka tidak ingin mengumpulkan bukti-bukti mentah di lapangan, mereka ingin mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kuat hingga nantinya ke persidangan ini dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan atas kumpulan alat-alat bukti, dan berdasarkan juga atas scientific investigation yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Ini sudah ada alat-alat bukti alat-alat bukti permulaan yang cukup kuat untuk menjerat ibu angkat Angelin menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan. Yang pertama adalah berdasarkan atas keterangan tersangka AG saat menjadi saksi terperiksa dalam kasus penelantaran anak, yang menyatakan bahwa tersangka AG tidak membunuh Angelin melainkan disuruh. Dan mengapa keterangan tersangka AG ini menjadi begitu diyakini sekali oleh pihak tim penyidik dan juga Polda Bali? Karena berdasarkan atas keterangan dari hasil uji tes kebohongan atau lie detector yang telah dilakukan oleh tim penyidik, di mana berdasarkan atas hasil lie detector bahwa keterangan yang disampaikan oleh tersangka AG ini hampir semuanya benar, terutama adalah keterangan terkait dengan ia tidak membunuh Angelin melainkan disuruh oleh tersangka MM, ibu angkat Angelin. Selain itu juga berdasarkan atas bukti-bukti lainnya di mana tim Inafis dan juga Lapor telah berhasil menemukan adanya bercak darah. Ini adalah bercak darah manusia yang ditemukan di 9 titik di sekitaran tempat kejadian perkara. Kemudian juga adanya sidik jari. Bahkan sebenarnya bukan hanya bercak darah saja, namun juga sudah ada pengumpulan alat-alat bukti lainnya di sekitaran TKP yang bisa menjadi bukti kuat dalam penetapan tersangka M dalam kasus pembunuhan Angelin. Tidak hanya itu, bahwa juga adanya hasil forensik
yang dikeluarkan oleh tim forensik dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Sanglah Denpasar, Bali, yang menyatakan bahwa dari hasil forensik tersebut adanya bukti penganiayaan di tubuh Angelin. Dan juga berdasarkan atas keterangan dari tersangka AG, kemudian juga pengumpulan alat-alat bukti lainnya yang sudah dilakukan melalui scientific investigation, diduga kuat bahwa tersangka MM ini adalah pelaku utama atas kasus pembunuhan Angelin. Dan juga sudah dipastikan bahwa tersangka MM ini akan mengikuti proses persidangan dan dikenakan pasal berlapis, yakni adalah pasal untuk pembunuhan berencana, kemudian juga penelantaran anak, yang nantinya jika terbukti ini tersangka MM dapat terjerat dengan ancaman hukuman mati. Dan berikut adalah pernyataan dari Kabid Humas Polda Bali. Memang menginginkan bahwa proses yang kita lakukan, proses penyidikan yang kita lakukan tidak mentah nanti apabila di persidangan. Oleh sebab itu kita memang memerlukan ya bukti-bukti ilmiah yang memperkuat bahwa tersangka M adalah pelaku daripada kasus ini. Ya, oleh sebab itu proses ini cukup lama, tapi saya kira proses yang hanya baru 20 hari kalau di dalam penyidikan juga belum cukup lama. Ya, karena memang kita memperkuat terlebih dahulu ya bukti-bukti sehingga nantinya apabila ini sudah ditetapkan sebagai tersangka akan cepat kita lakukan proses berikutnya, kemudian kita tindak lanjuti ke tingkat penuntut umum. Dan tentunya hari ini tersangka MM atas kasus pembunuhan Angelin akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim penyidik di Polda Bali, khususnya juga untuk mengetahui apakah motif dari kasus pembunuhan Angelin, namun tentunya masih menunggu kuasa hukum dari tersangka MM hingga tiba di Polda Bali. Untuk sementara demikian, Hariman dari Denpasar, Bali, saya kembalikan ke Anda di Jakarta. Baik, Marsyalina Gita melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Ya, telepon masih akan kembali pemirsa dengan informasi mengenai berbagai spekulasi pasca terbakarnya kantor Komisi Perlindungan Anak, dan informasi yang akan dihadirkan sesaat lagi. Baik, kembali bersama kami di 811. Pemirsa, terkait terbakarnya kantor Komnas Perlindungan Anak, Polres Jakarta Timur telah menolak berspekulasi terkait dengan adanya sabotase yang mengakibatkan terbakarnya kantor tersebut. Dan menurut Kapolres Jakarta Timur, Kombes Umar Faruk, pihaknya masih menginvestigasi penyebab kebakaran kantor tersebut dengan tim Puslap 4 Mabes Polri. Polisi telah memeriksa 2 saksi, yaitu penghuni dan anak dari anggota Komnas Perlindungan Anak. Terkait dengan adanya dugaan sabotase, Umar Faruk menolak berspekulasi dan memilih untuk menunggu hasil investigasi yang dilakukan tim Puslap 4 Mabes Polri. Dan untuk mengetahui informasi terkini telah bergabung bersama kami reporter Raka Susanto langsung dari tempat kejadian. Raka, pasca kebakaran apakah polisi sudah menggelar olah TKP? Saya kira sampai dengan saat ini memang kami masih terus menunggu olah TKP yang rencananya memang akan berlangsung sekitar pukul 9:30, di mana nanti dari Puslap 4 Mabes Polri akan melakukan olah TKP di tempat kejadian kebakaran di Komnas Anak. Dan saat ini baru saja tadi Kapolres Jakarta Timur meninjau kondisi. Di sini memang ada 4 ruangan yang terbakar, di mana salah satu ruangan yang terbakar ini merupakan ruang penyimpanan dokumen. Ada sejumlah arsip penting, jumlahnya sangat ribuan, dan salah satu arsip penting yang sampai saat ini masih ditangani oleh Komnas Perlindungan Anak terkait dengan kasus kematian dari Angelin, yang sampai dengan saat ini masih terus dalam proses penyidikan. Kami masih belum mendapatkan informasi pasti nanti olah TKP-nya akan berlangsung seperti apa. Namun memang dalam penanganan kasus ini melibatkan juga pihak dari Mabes Polri, di mana olah TKP sendiri akan dilakukan oleh pihak Puslap 4, maupun juga penanganan kasus ini sendiri ditangani juga oleh Polda Metro Jaya, mengingat dari besarnya kasus kebakaran ini yang sentar juga beredar terkait dengan sabotase dari sejumlah kasus yang ditangani oleh Komnas Perlindungan Anak. Sekia. Raka, ada isu yang berkembang yang menyatakan bahwa kantor tersebut adalah disabotase. Apakah Anda sedang mengonfirmasi kebenaran dari isu ini?
Sampai dengan saat ini memang tidak ada pihak yang mampu mengkonfirmasi dengan pasti apakah memang isu sabotase ini benar terjadi adanya. Bahkan Kapolsek Jakarta Timur juga enggan berkomentar lebih jauh, meskipun sebenarnya kemarin Ketua Umum dari Komnas Perlindungan Anak ini sempat menyebutkan atau berkata bahwa ada kemungkinan dari sabotase terkait dengan isu ataupun juga dari perkara yang sedang ditangani oleh Komnas Perlindungan Anak. Sebenarnya kebakaran yang terjadi di kantor Komnas Perlindungan Anak ini bukan pertama kali, ini merupakan yang kedua kalinya. Setelah sebelumnya pada tahun 2009 juga pernah terjadi kebakaran yang juga diduga akibat sabotase dari sejumlah perkara yang ditangani oleh Komnas Perlindungan Anak. Sampai dengan saat ini masih terus dilakukan pengembangan dari proses kebakaran ini, apakah memang dikarenakan sabotase ataukah memang ini murni dari kebakaran akibat korsleting listrik ataupun lain sebagainya. Kami masih terus menunggu. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Raka Susanto atas informasinya. Baiklah, sekarang kita akan jeda dulu dan 811 masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.